Pemirsa, Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto menyatakan kasus dugaan adanya kebocoran data di KPK terkait perkara korupsi di Kementerian ESDM telah naik ke tingkat penyidikan. Menurut Kapolda, kasus ini telah naik ke tingkat penyidikan karena telah ditemukan unsur peristiwa pidana. Ambil aja dulu. Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto mengatakan mengenai kebocoran data di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait adanya tindak pidana korupsi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sampai saat ini telah naik ke tingkat penyidikan. Karyoto juga menjelaskan kasus ini telah naik ke tingkat penyidikan karena telah ditemukan unsur peristiwa pidana. Laporan tentang dugaan adanya perbuatan pidana, kami wajib menindaklanjuti semua bentuk laporan. Dari laporan yang kami kumpulkan, kalau tidak salah lebih dari 10 laporan tentang kebocoran informasi di ESDM. Ya kebetulan pada saat itu saya masih menjabat deputi di situ, sehingga sedikit banyak saya tahu tentang itu. Ya memang setelah dilakukan pemeriksaan awal, ada beberapa pihak-pihak yang diklarifikasi, kami memang sudah menemukan adanya peristiwa pidana. Karyoto juga menyampaikan sampai saat ini penyidik Polda Metro Jaya belum menetapkan tersangka, meskipun perkara ini telah naik ke tahap penyidikan setelah ditingkatkan dari penyelidikan. Dito Rosito, Garuda TV melaporkan dari Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita aset-aset yang dimiliki tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang Andi Pramono. KPK menyita 1 unit mobil mewah dan 7 tas mewah dari mantan Kepala Bea Cukai Makassar ini. Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi Ali Fikri menjelaskan KPK telah menyita aset-aset mantan Kepala Bea Cukai Makassar Adi Pramono. Saat aset yang disita yakni 1 unit mobil mewah dan 7 tas mewah dari berbagai merek. Ali Fikri juga mengatakan sampai saat ini KPK masih mengumpulkan alat bukti serta memeriksa sejumlah saksi. Ali Fikri mengajak masyarakat untuk berperan dengan cara memberikan informasi kepada KPK apabila memiliki data dan informasi terkait aset tersangka lainnya. Kami pastikan 14 hari kerja sudah kami limpahkan berkas perkara dengan tersangka RHP dimaksud. Kemudian terkait dengan tersangka pejabat Bea Cukai Makassar ya, kemarin sudah dilakukan pemeriksaan, ya kan? Pemeriksaan sebagai tersangka dan teman-teman saya kira tahu. Jadi pemeriksaannya adalah terkait dengan pengetahuannya yang bersangkutan mengenai berbagai aset yang diduga terkait dari hasil korupsi yang kemudian KPK melakukan penyitaan dari yang bersangkutan. Ini sama dengan RHP ya, cuman RHP kan perkaranya segera kami limpahkan, tetapi untuk tersangka di pejabat Bea Cukai Makassar kami juga melakukan penyitaan. KPK juga belum melakukan penahanan terhadap mantan Kepala Bea Cukai Makassar Andi Pramono. Padahal tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang ini telah 2 kali menjalani pemeriksaan KPK. Menurut pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur, kehendak penahanan merupakan bagian dari strategi penyidikan. Dito Rosito, Garuda TV melaporkan dari Jakarta.